Biasanya, baik keluarga kerajaan, atau anggota keluarga besar dan kaya ini, tentu sejak kecil telah mengembangkan kebiasaan sering berurusan dengan dokter. Dalam kasus keluarga Renza, tidak hanya memiliki tim dokter perawatan kesehatan sendiri, tetapi bahkan memiliki rumah sakit swasta yang komprehensif. Kecuali untuk anggota seperti Tama, yang meninggalkan keluarga Renza ketika dia masih kecil, anggota keluarga lainnya memiliki setidaknya 2 hingga 3 pemeriksaan medis komprehensif yang sangat mendalam setahun. Khusus untuk anak di bawah umur, pada dasarnya setiap 1 atau 2 bulan sekali, dokter akan datang untuk melakukan pemeriksaan fisik dan penilaian tumbuh kembang. Biasanya, jika ada ketidaknyamanan, mereka tidak harus pergi ke rumah sakit sendiri, tetapi seluruh tim dokter akan datang ke pintu dan melayani dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini, tidak hanya tidak akan takut pada dokter, tetapi juga sangat bergantung pada dokter. Sedikit dari apa yang sakit kepala, demam otak, sangat ingin memanggil dokter pribadi selama 24 jam perawatan. Karena itu, Cynthia sedikit curiga. Dia merasa bahwa ketakutan Sofia terhadap dokter pasti memiliki agenda tersembunyi. Jadi, dia sengaja tersenyum dan berkata, "Sofia, kamu tidak perlu gugup, dokter hanya membantumu melakukan pemeriksaan rutin, tidak ada suntikan atau obat. Apa yang perlu ditakuti? Paling banyak, beberapa tabung darah akan diambil dan diuji untuk melihat apakah ada kelainan pada indikator biokimia, jadi santai saja, itu akan baik-baik saja." Dia berkata, tanpa menunggu Sofia menyatakan posisinya, dia segera berbalik dan menginstruksikan Leo ke samping. "Brother Leo, kamu cepat siapkan dan biarkan dokter datang, mari kita cepat, itu tidak akan mempengaruhi istirahat Sofia." Leo tidak ragu untuk mengatakan, "Ya baik Nona, saya akan meminta mereka semua untuk datang sekarang." Sofia sangat gugup sehingga dia berkata, "Nyonya Renza, aku baik-baik saja, aku hanya perlu lebih banyak istirahat, jadi aku tidak perlu mengganggumu untuk melakukan upaya yang begitu besar." Cynthia tersenyum dan berkata, "Sayang, kamu akan segera menjadi keponakanku, jadi apa gunanya bersikap sopan kepada bibimu? Selain itu, aku di sini, para ahli itu juga ada di sini, jadi jangan terlalu banyak berpikir, santai dan biarkan mereka memeriksamu, itu tidak akan lama." Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin kamu lakukan. Semakin Cynthia berperilaku dengan cermat, semakin gugup hati Sofia. Dia tahu betul di dalam hatinya konsekuensi dari masalah ini. Dengan kekuatan dan status keluarga Renza, jika mereka tahu bahwa dia sakit parah dan akan hidup paling lama beberapa tahun lagi, maka mereka tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Terus terang, selama aku membiarkan ahli yang dibawa oleh Cynthia melakukan pemeriksaan medis hari ini, maka aku pasti akan ditarik dari pernikahan oleh keluarga Renza. Agar adil, aku tidak punya perasaan apapun pada Martin, dan aku tidak ingin menikah dengannya atau menjadi istrinya sama sekali. Tapi, aku benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Jika aku tidak menikah dengan Martin, maka ibuku tidak akan mendapatkan perlindungan di hari tuanya. Memikirkan hal ini, Sofia hanya bisa menguatkan sikapnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Nyonya Cynthia, saya tahu Anda juga memiliki niat baik, tetapi Anda tiba-tiba membawa sekelompok ahli dan memaksa saya untuk melakukan pemeriksaan medis. Ini juga agak tidak adil kan? Meskipun saya akan menikahi Martin dan menjadi menantu dari keluarga Renza, saya setidaknya harus memiliki hak asasi manusia yang mendasar." Cynthia berkata sambil tersenyum, "Oh Sofia, itu terlalu serius. Bagaimana bisa bertentangan dengan hak asasi manusia? Tidak ada yang ingin merampas hak asasi Anda, hanya ingin memberi Anda pemeriksaan agar Anda tidak memiliki masalah kesehatan." Sofia berkata dengan sangat serius, "Tanggapan paling langsung terhadap hak asasi manusia adalah jika saya tidak ingin menjalani pemeriksaan kesehatan,
maka tidak ada yang dapat memaksa saya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika saya bahkan tidak memiliki kebebasan ini, jika hak asasi manusia ini tidak dihormati, maka saya benar-benar harus mempertimbangkan pernikahan ini dengan serius. Melihat reaksi kuat Sofia dan meningkatkan sifat masalah, Cynthia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Sofia ini, dia bahkan mempermainkanku untuk menjadi yang teratas, dan dia bahkan mencoba menempatkanku di tempatku. Dia cukup pintar. Sepertinya dia bertekad untuk tidak menerima pemeriksaan medis. Memikirkan hal ini, Cynthia juga tahu bahwa dia pasti tidak bisa memaksanya sekarang. Jika tidak, mungkin saja putri dari keluarga kerajaan Nordik ini akan melepaskan tangannya dan pulang. Dan sikap Sofia juga membuatnya semakin teguh dalam penilaiannya. Sepertinya Sofia ini mungkin juga benar-benar memiliki semacam persembunyian fisik. Memikirkan hal ini, dia juga tidak berani membuat keputusan terburu-buru, dan hanya bisa meminta maaf kepadanya. Sayang, Sofia, saya benar-benar tidak berharap Anda begitu sensitif tentang masalah ini. Maaf. Tapi kamu jangan marah. Aku tidak ada maksud untuk memaksamu. Pemeriksaan medis hal-hal seperti itu awalnya untuk kesehatanmu, tetapi premisnya tentu untuk menghormati keinginan pribadimu. Karena kamu tidak ingin memeriksa, maka kami jangan periksa. Hati Sofia akhirnya lega, ekspresinya juga mereda beberapa poin. Berkata, maaf, Bu Renza, saya tidak marah, anggap saja dalam hal ini, saya pantas dihormati. Baru saja kata-kata itu sedikit lancang. Saya harap Anda bisa mengerti. Pahami mengerti. Cynthia mengangguk berulang kali dan tersenyum. Aku pasti mengerti maksudmu. Itu bagus, Sofia berbicara. Nyonya Renza, aku sedikit mengantuk dan ingin istirahat dan tidur sebentar. Jadi jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku. Cynthia tersenyum dan berkata, baiklah, kamu kembali dan istirahat, mandi yang baik, dan tidur. Aku akan meminta Martin datang dan menjemputmu untuk makan malam di rumah malam ini. Sofia tersenyum enggan. Mari kita bicarakan nanti malam. Oke, mari kita bicarakan itu nanti malam. Cynthia berbicara, kalau begitu, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Istirahatlah dengan baik. Oke. Sofia lalu berkata, kalau begitu Bu Renza, hati-hati, aku tidak akan mengantarmu pergi. Cynthia melambaikan tangannya, tidak perlu mengantarku, kamu kembali dengan cepat, aku juga akan pergi. Dengan itu, dia melihat Sofia kembali ke kamar dan menutup pintu di belakangnya sebelum dia berbalik. Baru saja berbalik, senyum di wajahnya langsung menghilang. Melangkah keluar beberapa langkah, dia baru saja bertemu Leo yang datang dari lift dengan 8 ahli. Jadi dia segera berkata kepada Leo, pembantu rumah tangga Leo, jangan datang, turun langsung dengan lift ini. Leo terkejut dan bertanya, Nona, ada apa? Pemeriksaan medisnya belum selesai. Cynthia hanya setengah tersenyum dengan Sofia. Hatinya tertekan, berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Putri Sofia berkata bahwa kita harus menghormati hak asasinya, dan hak asasinya adalah dia tidak ingin menjalani pemeriksaan medis. Mengatakan itu, Cynthia meludah, tidak puas bergumam, hanya seorang putri negara Eropa kecil, tetapi juga mempermainkanku di sini. Saya pikir dia sangat sia-sia, dia pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan sehingga dia tidak berani memberitahu kami. Leo mengangguk dan dengan hormat bertanya, Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cynthia dengan tidak sabar melambaikan tangannya, apalagi yang harus dilakukan? Tentu saja, adalah kembali. Saya pikir pasti ada penipuan pada sang putri, saya harus kembali dan berbicara dengan lelaki tua itu secara langsung. Berbicara tentang ini, dengan ekspresi tidak senang, dia melanjutkan, pernikahan dengan keluarga kerajaan tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi jika mereka memberi kita anak yang sakit, kita tidak bisa menerimanya begitu saja.
Jika kamu menikah di sini 3 atau 2 tahun untuk mati di sini, maka orang Eropa tidak akan bisa memarahi kita ke surga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.